Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ba'd. Fa nuwasilu kitab Al-Bayan Al-Awhad fi Tauhidillah Al-Ahad, dan melanjutkan pembahasan qawaid fi sifatillah, kaidah pada sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Kaidah yang pertama, ada yang masih ingat? Apa Rehan? Semua sifat yang Allah miliki adalah sifat yang sempurna, dan seluruh sifat yang ditolak dari Allah adalah sifat yang buruk. Naam, ahsant. Semua sifat yang Allah miliki atau yang Allah tetapkan bagi dirinya adalah sifat yang sempurna, dan seluruh sifat yang dihilangkan, yang Allah tolak dari dirinya adalah sifat yang buruk. Naam, yang kedua naam, ahsant. Sifatullah tauqifiyah. Sifatullah tauqifiyah, sebagaimana nama-nama Allah juga tauqifiyah, begitu juga dengan sifatnya. Dan makna tauqifiyah sudah kita ulang-ulang, artinya tidak melewati Al-Quran dan Sunnah, karena Allah Jalla wa'ala adalah perkara yang gaib bagi kita, maka tidak bisa kita kiaskan dengan sesuatu yang kita lihat atau kita melakukan ijtihad, karena ini datang dari Allah Jalla wa'ala melalui malaikatnya, dan malaikatnya mengabarkan kepada nabinya. Nah, yang ketiga, Abu Darda, pada sifat Allah lebih luas daripada nama-nama Allah. Nah, ahsant. Bab tentang penetapan sifat Allah lebih luas dibandingkan bab tentang penetapan nama-nama Allah. Kemudian pertanyaannya, apa makna lebih luas? Apa makna lebih luas? Semua nama Allah mengandung sifat. Naam, semua nama Allah mengandung sifat. Tapi tidak semua sifat-sifat Allah adalah nama. Naam, ahsant. Tidak semua sifat Allah jadikan nama dari sifat itu. Nah, semua nama Allah mengandung sifat, tapi tidak semua sifat yang Allah miliki, contohnya sifat perbuatan, kemudian dijadikan nama dari sifat itu. Contohnya sudah kita sebutkan, An-Nuzul, Allah turun ke langit dunia. Tapi apakah dinamakan Allah An-Nazil, nama Allah An-Nazil? Maka bukan di antara nama Allah An-Nazil. Taib. Al-Rabi'. Nah, belum kita bahas kan? Taib. Qala al-muallif ghafarallahu lahu wa liwalidayhi wa lisairil muslimin. Sifatullahi al-muthbatah tanqasimu ila dhatiyatin wa fi'liyah. Sifat-sifat Allah yang ditetapkan bagi dirinya, sifat-sifat Allah yang ditetapkan bagi dirinya terbagi menjadi dua, dzatiyah wa fi'liyah. Dzatiyah yang pertama, yang kedua fi'liyah. Dan sifat dzatiyah terbagi menjadi dua. Sifat dzatiyah terbagi menjadi dua. Yang pertama, dzatiyah ma'nawiyah. Tulis saja dulu judulnya, dzatiyah ma'nawiyah. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, dzatiyah khabariyah. Dzatiyah khabariyah, supaya tergambarkan yang dikatakan al-kharitah adz-zihniyah,
mind mapping, peta konsep untuk memahami sebuah perkara untuk lebih mudah. Tadi kita sebutkan sifat Allah terbagi menjadi dua. Yang pertama dzatiyah dan fi'liyah. Nah, dzatiyah ini terbagi menjadi dua. Dzatiyah ini terbagi menjadi dua. Apa saja tadi yang dua itu? Naam, dzatiyah ma'nawiyah. Yang kedua dzatiyah khabariyah. Ahsant. طيب. الأول ذاتية الصفات الذاتية المعنوية. Baru masuk ke penjelasan kan gitu. Yang pertama tadi as-sifat az-zatiyah al-ma'nawiyah, ma'nawi. Apa maknanya? Hiya allati lam yazal wa la yazalu subhana muttasifan biha wa la tata'allaqu bi iradatihi subhanah. Ini dia patokannya. Sifat yang senantiasa tersifatkan Allah dengan itu. Sifat yang senantiasa Allah tersifatkan dengan itu. Sejak zaman azali. Apa makna zaman azali? Ada yang masih ingat? Bang Harun? Enggak ingat. Frans? Zaman azali? Waktu yang ditarik ke belakang yang tidak memiliki permulaan. Nah, ahsant. Kemudian abadi, waktu yang ditarik ke depan yang tidak memiliki akhir. Maka Allah tersifatkan dengan sifat maknawi itu sejak zaman azali. Apa itu? Ditarik ke belakang, tidak memiliki permulaan dan tidak berakhir dan tidak memiliki apa? Kaitan dengan kehendak Allah. Nah, sifat ma'nawiyah ini tidak ada hubungannya dengan kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Apa contohnya? Contohnya al-hayah, kehidupan, sifat hidup. Sifat hidup Allah tidak ada kehendak kan di situ. Maksudnya apa? Enggak mungkin Allah menghendaki Allah hidup. Kalau Allah enggak menghendaki Allah enggak hidup. Enggak ada hubungan. Senantiasa Allah hidup dan tidak ada hubungannya dengan, dalam tanda kutip, tidak ada hubungan antara sifat dzatiyah itu dengan kehendak. Wadah? Bukan lawazim. Perlu dibedakan antara hubungan dengan lawazim. Jadi jangan salah difahami antara lawazim dan hubungan. Konsekuensi dan hubungan itu berbeda. Contohnya juga al-ilmu, sifat al-ilm. Maka Allah mengetahui segala sesuatu. Enggak ada yang tersembunyi bagi Allah. Begitu juga al-qudrah, kekuatan. Nah, apakah ada kaitan kekuatan Allah dengan kehendak Allah? Secara zat kekuatan itu ada enggak kaitannya dengan kehendak? Enggak ada kaitannya. Dan Allah telah tersifatkan dengan al-qudrah sejak zaman azali dan abadi. Begitu juga al-hikmah. Hikmah, maha sempurna, maha hikmah, tujuan yang mulia dan seterusnya. Maka tidak ada hubungannya dengan kehendak Allah. Itu yang dikatakan irada. Wa ma ashbaha dzalik wa ala sabili at-tamtsil la al-hasr. Ini dalam rangka menyebutkan contoh saja, bukan dalam rangka membatasi. Jelas, ini sifat dzatiyah ma'nawiyah. Dzatiyah ma'nawiyah. Kemudian yang kedua, al-thani, as-sifat al-dzatiyah al-khabariyah. As-sifat al-dzatiyah al-khabariyah. وهي التي لم يزل ولا يزال سبحانه متصفا بها وبالنسبة لنا أجزاء وأبعاض
itu adalah sifat yang tersifatkan Allah dengan itu, dengan sifat itu sejak zaman azali yang tidak memiliki permulaan. Wa binisbati lana, perhatikan di sini wa binisbati lana. Kalau dikaitkan dengan manusia itu adalah ajza'un wa ab'adun. Lihat, ajza'un wa ab'adun. Ma makna ajza'un wa ab'adun? Bagian dari fisik manusia. Bagian dari fisik manusia. Juz'u artinya sebagian, kan gitu, juz'. Ba'dun artinya juga sebagian. Juz'un jamaknya ajza'. Ba'dun jamaknya ab'ad. Wadah. Ini apabila berkaitan dengan makhluk. Walakin la yuqalu fi haqqillahi ajza'un wa ab'adun. Tapi tidak boleh dikatakan sifat Allah itu bagian dari zat Allah. Tidak boleh dikatakan sifat itu bagian dari zat Allah. Ma makna bagian dari zat Allah? Artinya manusia kan bisa kita potong tangannya, ya enggak? Bang Arun, bisa dipotong tangan manusia? Nah, ini yang dikatakan juz, bagian dari tubuhnya. Nah, Allah Jalla wa'ala enggak boleh dikatakan bahwa kalau Allah punya tangan berarti tangan Allah boleh dipotong, bisa dipotong. Karena kita enggak tahu karena kita enggak mengetahui hakikat dari zat Allah, maka kita tidak mengetahui tangan Allah sehingga bisa kita katakan tangan Allah bisa dipotong. Jelas? Enggak boleh dikatakan Allah itu juz'. Dan subhanallah, kita dengan Asy'ariyah sepakat pada hal ini. Yang uniknya, kita dan Asy'ariyah sepakat akan hal ini. Ini kaidah yang disepakati di dalam akidah. Akan tetapi, lihat, Asy'ariyah mengatakan ketika Allah memiliki tangan, konsekuensinya juz'un wa ba'dun, berarti ada yang terbagi. Oleh karena itu kami tidak menetapkan tangan bagi Allah, sehingga kami mengatakan qudrah, sifat ma'nawi. Ini menjadikan konsekuensi sifat Allah dengan konsekuensi yang batil. Ahlus sunnah mengatakan Allah Jalla wa'ala memiliki tangan. Kita sepakat Allah tidak boleh dikatakan terbagi-bagi. Tapi bukan berarti ketika Allah punya tangan berarti Allah terbagi. Di sini letak kesalahan mereka. Bukan berarti ketika menetapkan tangan bagi Allah berarti kita katakan Allah punya bagian yang boleh dipotong. Karena bagian, maksudnya tangan bagi manusia itu adalah bagian, karena ini kekhususan sifat manusia. Nggak boleh kita samakan. Nanti akan datang pembahasan konsekuensi kekhususan sifat makhluk tidak menjadi konsekuensi sifat Allah. Akan datang pembahasannya. Jelas? Kan kita sepakat bahwa tidak boleh dikatakan Allah terbagi. Apa efeknya? Efeknya Asy'ariyah menolak sifat tangan. Karena menetapkan tangan berarti membagi Allah. Ini kata mereka. Ini kesalahan berfikir yang dilakukan Asy'ariyah. Sementara Ahlus Sunnah mengatakan menetapkan sifat tangan bagi Allah bukan memberikan konsekuensi Allah itu terbagi. Karena Allah tidak sama dengan makhluknya. Laisa kamitslihi syai'. Dan kita sepakat Allah itu tidak terbagi. Wadah. Naam. طيب ولكن لا يقال في حق الله أجزاء وأبعاد إنما هذا من باب تقريب الفهم والعلم. Ini dalam rangka mendekatkan pemahaman. Mithlu al-yadain. Contoh sifat dzatiyah khabariyah adalah kedua tangan bagi Allah. Kemudian al-wajh, wajah bagi Allah. Al-ainain, dua mata bagi Allah. Al-asabi', jari jemari bagi Allah.
Al-qadamain, dua kaki bagi Allah. Allah memiliki betis, Allah memiliki pinggang. Al-hiqu, yang disebutkan di riwayat Bukhari, tapi tidak boleh kita samakan pinggang Allah dengan pinggang makhluk. Tidak, sebagaimana kita tidak menyamakan zat Allah dengan zat makhluk, begitu juga tangan Allah tidak sama dengan tangan manusia, mata Allah tidak sama dengan mata manusia. Jelas kaifiatnya berbeda, tapi kita fahami maknanya secara umum. Kaifiatnya kita tidak mengetahui, karena apabila kita katakan tidak ada yang mengetahui makna tangan kecuali Allah, berarti tidak bisa dibedakan antara tangan dan kaki. Ya kan? Konsekuensi dari tafwid mengatakan semua sifat itu sama. Itulah berarti konsekuensinya. Kalau kita katakan tidak ada yang mengetahui makna tangan, kita katakan bentuk tangan tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah, tapi makna tangan ma'ruf. Dengan itu bisa kita membedakan antara tangan dan kaki. Tapi bagaimana? Allahu alam. Itulah yang dikatakan al-qadru al-mushtarak. Al-qadr al-mushtarak. Senantiasa ulangi masalah ini. Al-qadr mushtarak akan selamat dari ta'til dan menetapkan al-qadru al-mumayyiz. Apa makna al-qadru al-mumayyiz? Kadar yang menjadi keistimewaan Allah Jalla wa'ala. Sudah kita sebutkan, Allah itu tidak sama kaifiat sifatnya dengan sifat makhluk manapun, tapi kita fahami maknanya sebagaimana kita memahami ilmu, memahami kekuatan. Naam. Wa ghairuha mimma athbatahu Allah li nafsihi fil kitab wa sunnah. Baik, jelas di sini sifat dzatiyah dan sifat khabariyah. Dan ketika kita katakan misalnya Allah punya wajah, kemudian kita katakan ma'ruf, makna wajah ma'ruf, sebagaimana athar dari para salaf kita sebutkan ratusan puluhan, dari Sufyan Ats-Tsauri, Sufyan ibn Uyainah, Al-Auza'i, Al-Imam Malik, Ahmad, Syafi'i, Abdurrahman ibn Mahdi, para ulama ada banyak kan gitu, Abu Zur'ah Ar-Razi, Abu Hatim Ar-Razi. Ketika mereka mengatakan ma'ruf, yakni ma'ruf fil lughah, na'am, secara bahasa, akan tetapi menjadi masalah ketika mereka membuka kamus bahasa, mereka mendapatkan bahwa definisi dari tangan adalah anggota tubuh bagi manusia, ya kan? Atau wajah, bagian tubuh, bagian, lihat, bagian, ba'd, jarihah, organ, dan seterusnya. Nah, kalau kita pahami sesuai dengan bahasa sebagaimana yang Wahabi ini, seolah-olah ucapan mereka yang Wahabi dakwa, maka berarti kita menyamakan Allah dengan manusia. Kita katakan para ulama ketika menafsirkan wajah, ketika menafsirkan tangan, mereka menyebutkan contoh yang ada pada manusia. Inilah yang dikatakan at-ta'rifu bil misal, memberikan definisi dengan contoh, bukan sedang menjelaskan hakikat dari sesuatu tersebut. Akan tetapi yang kita fahami, tangan itu adalah sifat yang berada pada zat, wajah adalah sifat yang berada pada zat, kaki adalah sifat yang berada pada zat. Udah sampai di situ. Adapun bagian, nah ini para ulama menjelaskan tentang manusia karena memberikan pemahaman yang lebih dekat. Sudah kita sebutkan qira'atuha tafsiruha, amirruha kama ja'at bila kaif. Begitu juga ini dikatakan al-Imam Nu'aim ibn Hammad, kan gitu. Walaysa ma athbata Allahu li nafsihi wala rasuluhu tashbihan. Bukanlah apa yang Allah tetapkan dari sifat bagi dirinya dan Rasulullah tetapkan bagi Allah sebuah tashbih, sebuah tamthil. Dan zahir bukanlah tamthil. Zahir dari nas menetapkan zahir bukanlah tamthil. Ini kaidah manhaj yang dijalani para salaf as-salih. Kita buka kitab-kitab mereka,
Nah, kita dapatkan ucapan mereka sebagaimana yang kita sampaikan, bukan sebagaimana yang dikatakan Asy'ariyah yang sebenarnya mereka berakidah Mu'tazilah. Nah, karena mereka mengikuti Abul Hasan Al-Asy'ari di marhalah, di fase ketika Abul Hasan Al-Asy'ari dalam keadaan i'tizal atau kullabiyah. Namanya saja, casingnya saja Asy'ariyah menisbatkan diri ke Abul Hasan Al-Asy'ari, padahal konsep memahami mereka adalah Mu'tazilah, Jahmiyah. Naam. Baik, kemudian as-sifatul fi'liyah. Baik, kemudian as-sifat al-fi'liyah. As-sifatul fi'liyah dikatakan juga as-sifat al-ikhtiyariyah. Sifat fi'liyah dikatakan juga sifat ikhtiyariyah. Kenapa? Karena perbuatan berkaitan dengan kehendak. Iya enggak Bang Arun? Perbuatan berkaitan dengan kehendak. Dan kehendak Allah serta perbuatan Allah berkaitan dengan hikmah. Subhanallah. Inilah sempurnanya Allah Jalla wa Ala. Jadi Allah yakni melakukan perbuatan, dan perbuatan ini berkaitan dengan kehendak, dan kehendak tersebut berkaitan dengan hikmah. Hikmah itu apa? Tujuan terpuji. Tujuan terpuji. Inilah bedanya Allah dengan makhluknya. Kalau makhluknya bisa jadi melakukan perbuatan tapi tidak ada hikmahnya, dan Asy'ariyah menolak hikmah. Apa itu hikmah? Tujuan terpuji. Kenapa Allah menciptakan langit dan bumi? Ada tujuan terpuji. Kenapa Allah memasukkan Fir'aun ke dalam neraka? Ada tujuan terpuji. La yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun. Tidak ditanya Allah terhadap apa yang Allah lakukan, karena kesempurnaan hikmahnya, dan hambalah, manusialah yang akan ditanya. Berbeda dengan manusia yang bisa jadi melakukan perbuatan tapi tidak ada tujuannya karena kebodohannya, karena rusaknya akalnya. Kayak orang gila kan, hidupkan lampu siang-siang. Kenapa kau hidupkan? Ada nggak tujuannya? Nggak ada, iseng. Ini yang dikatakan apa? Safih. Jelas. Tidaklah manusia yang berakal, itu yang dikatakan hakim, hikmah. Dia ketika melakukan perbuatan ada tujuannya. Enggak kayak orang gila, enggak kayak anak-anak. Anak-anak hidupkan lampu, matikan lampu, ditanya kenapa dihidupkan? Iseng. Tidak ada apa? Enggak ada tujuannya. Sementara manusia yang berakal, yang dewasa, ketika mematikan lampu ada tujuannya. Ketika menghidupkan lampu ada tujuannya. Dan ini perbuatan kan, mematikan, menghidupkan. Ketika ditanya apa perbuatan, apa tujuannya? Untuk menghemat listrik. Misalnya, kenapa dihidupkan? Supaya nggak ada nyamuk. Ada tujuannya. Wadah. Taib. Apa patokannya? Hiya allati tata'allaqu bimasyiatihi wa iradatihi. Namanya juga perbuatan, sudah kita sebutkan, sifat yang berkaitan dengan kehendak Allah. Sifat yang berkaitan dengan kehendak Allah. Lihat di sini ada ibarah yang perlu diperhatikan lebih dalam. Wa hiya qadimatun naw' wa hadithatul ahad. Qadimatun naw' wa hadithatul ahad. Apa maknanya? Maknanya Allah Subhanahu wa ta'ala tersifatkan dengan sifat itu sejak zaman azali. Contohnya, Allah Jalla wa Ala memiliki sifat menciptakan. Menciptakan apakah perbuatan atau bukan perbuatan? Apakah sifat fi'liyah atau sifat ma'nawiyah?
Man indahu jawab? Bang Arun, menciptakan apakah perbuatan atau apakah sifat perbuatan atau sifat makna? Tidak ada kaitannya dengan kehendak. Ahsanta, na'am. Jelas sebagaimana yang Allah katakan, innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Sesungguhnya perkara Allah apabila menginginkan sesuatu, Allah katakan kun, menginginkan. Lihat, idza arada syai'an, kalau Allah ingin sesuatu Allah katakan kun fayakunu, berarti didahului dengan keinginan. Kemudian Allah mengatakan kun, kalimat kun ini juga penetapan sifat berbicara bagi Allah. Fayakunu, maka terjadilah sesuatu yang Allah inginkan. Allah menginginkan bencana, terjadilah bencana. Bisa dengan sebab dan bisa tanpa sebab. Allah menciptakan sesuatu bisa dengan sebab dan bisa dengan tanpa sebab. Allah menciptakan manusia bisa dengan sebab. Dengan sebab artinya manusia melakukan hubungan suami istri, kemudian muncul anak. Kemudian bisa juga tanpa sebab, sebagaimana yang terjadi pada siapa? Abrahan. Naam, pada Maryam yang mengandung Nabi Isa alaihissalam, tanpa melalui sebab, kan gitu, nggak ada hubungan badan. Tuh, muncul manusia di dalam perut Maryam. Allah menciptakan sesuatu bisa dengan sebab, bisa dengan tanpa sebab, sesuai dengan hikmah Allah Jalla wa'ala. Wadih makna qadimatun naw. Di sini kita sebutkan di hasyiah, fa bi'tibari naw'is sifati qadimatun, maka apabila ditinjau dari tersifatkannya Allah dengan sifat itu, yakni sifat fi'liyah itu, maka dia qadimah. Ma makna qadimah? Ay anna ittisaf Allah bitilka sifah qadimatun la awwala laha. Tersifatkannya Allah dengan sifat itu tidak memiliki permulaan, yakni azaliyah. Makna qadimah ay azaliyah. Wa hadha bi'tibari ta'alluqiha bidzatillah. Ini apabila dilihat dan ditinjau dari hubungan dengan zat Allah. Jadi gini maksudnya, Allah Jalla wa Ala memiliki sifat berbicara dan memiliki sifat menciptakan. Kita ambil contohlah sifat menciptakan sebagaimana kita sebutkan di sini al-khalq. Apakah maknanya ketika apakah maknanya Allah tersifatkan dengan sifat menciptakan, setelah menciptakan dulu baru tersifatkan, atau sebelumnya sudah tersifatkan? Yang pertama atau yang kedua? Jelas pertanyaannya. Apakah Allah tersifatkan dengan sifat menciptakan setelah melakukan penciptaan dulu atau sebelumnya? Abu Darda. Kalau dia azali sebelum. Naam, ahsant. Maka sebelum. Wadih. Allah Jalla wa'ala tersifatkan dengan sifat menciptakan sebelum melakukan penciptaan. Ini yang dikatakan qadimatun naw'. Maka subhanallah, ini pun menjadi kebingungan Asy'ariyah terhadap ini. Kata mereka, sekiranya kita menetapkan sifat perbuatan bagi Allah, berarti Allah tersifatkan dengan sifat perbuatan itu setelah melakukannya. Oleh karena itu kita menolak. Kata mereka, Allah mukhalafatul lil hawadithi, maknanya tidak sama dengan makhluk. Kita katakan Allah Jalla wa'ala tersifatkan dengan sifat menciptakan azali, tidak memiliki permulaan. Begitu juga dengan berbicara, sifat berbicara. Berbicara ada enggak dengan kaitannya dengan kehendak? Naam. Apakah kita katakan Allah tersifatkan dengan sifat berbicara sebelum Allah berbicara, atau sesudah Allah berbicara dulu baru tersifatkan dengan sifat berbicara? Sebelum, kan? Naam.
Mereka juga mengatakan Allah laisa mahallan lil hawadits. Ini juga diantara ucapan filsafat, ucapan bid'ah. Karena berbeda dengan makhluk. Berbeda dengan makhluk. Manusia, kapan dia tersifatkan dengan sifat berbicara? Setelah dia berbicara atau sebelum? Kita kan dilahirkan, anak umur 1 hari bisa nggak bicara? Kita dilahirkan ketika umur 1 hari, bisa nggak kita ngomong? Bang Arun? Nggak bisa. Ya kan, makanya dikatakan ini belum pandai ngomong, belum tersifatkan sifat berbicara pada dirinya. Kapan dia bisa? Ketika dia melakukan bicara. Ketika dia merangkai kata-kata, oh udah bisa ngomong. Ketika dia lakukan, kan gitu. Kemampuan dia, tersifatkannya dia dengan sifat berbicara ketika apa? Na'am. Ketika dia melakukan, ketika dia mampu mengucapkan huruf dan mengeluarkan suara. Begitu juga kita misalnya yang sekarang. Kapan kita dikatakan bisa berbicara dengan bahasa Arab? Ketika kita sudah mampu mengucapkannya. Ya enggak? Walaupun sikit-sikit misalnya, kan gitu. Yang penting bisa hanya sikit-sikit. Tapi kapan? Ketika melakukan. Allah Jalla wa Ala, sebagaimana yang kita ketahui konsep ilahiyah tidak memiliki permulaan. Makanya kapan pertama kali Allah menciptakan? Allahu a'lam. Tidak memiliki permulaan, ya kan? Sebagaimana apa? Zat Allah yang tidak memiliki permulaan, waktu yang ditarik ke belakang terus sampai tidak ada akhirnya. Makanya kita katakan, kapan pertama kali Allah menciptakan? Kapan pertama kali Allah berbicara? Tidak memiliki permulaan. Karena sebagaimana zat Allah tidak memiliki permulaan, begitu juga dengan perbuatannya tidak memiliki permulaan. Apabila ditinjau dari keterkaitan sifat itu dengan zat Allah. Tapi apabila ditinjau, lihat, apabila ditinjau perbuatan itu Allah lakukan, maka itu berkaitan dengan waktu. Berkaitan dengan waktu. Contohnya Allah Jalla wa Ala berbicara dengan Nabi Adam. Naam. Begitu juga Allah berbicara dengan Nabi Musa. Apakah Allah sudah berbicara dengan Nabi Musa sebelum menciptakan Nabi Musa? Maka belum berbicara dengan Nabi Musa, karena Nabi Musa nya udah belum nggak ada. Wa ma tilka biyaminika ya Musa. Kan gitu. Falamma ataha nudiya ya Musa, inni ana rabbuka fakhla'na 'alaik innaka bil wadil muqaddasi tuwa. Nah, ini Allah katakan setelah Nabi Musa datang. Setelah Nabi Musa datang ke tempat yang Allah perintahkan. Kemudian apa? Allah berbicara. Fastami' lima yuha innani ana rabbuka la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dzikri. Ya, maka ini kejadian ini, lihat, Allah Jalla wa Ala berbicara dengan Nabi Musa ketika Nabi Musa datang di tempat yang ditentukan, yakni di lembah. Akan tetapi bukan menjadi penghalang Allah Jalla wa Ala berbicara dengan makhluk yang lain. Jadi kita tidak menahan terjadinya perbuatan Allah itu, kan gitu, hanya pada Nabi Musa, karena Allah sudah berbicara dengan Nabi Adam. Dan kita pun meyakini bahwa Allah Jalla wa Ala akan berbicara kepada kita. Sebutkan dalam hadis, ma minkum min ahadin illa sayukallimuhu Allahu yawmal qiyamah laisa bainahu wa bainahu turjuman. Tidak ada salah seorang di antara kalian, kata Nabi, kecuali akan berbicara dengan Allah. Allah akan berbicara dengannya, yang tidak ada antara dia dengan Allah seorang penerjemah pun. Lihat, kapan ini terjadi? Yaumal qiyamah. Yaumal qiyamah. Inilah yang dikatakan haditsatul ahad. Terjadinya itu dikatakan ahad. Ahad itu jamak dari ahadun. Rentetannya itu ada. Itulah yang dikaitkan dengan waktu.
Nah, ketika orang Asy'ariyah menolak Allah itu tidak terikat dengan waktu, maknanya Allah tidak melakukan perbuatan. Ketika mereka mengatakan Allah itu tidak terikat dengan zaman, munazzahun aniz zaman, disucikan dari zaman. Apa maksud kalian? Maksud kalian itu Allah tidak berbicara. Makanya mereka menetapkan sifat berbicara itu sifat nafs, yakni kalamun nafs, berbicara pada diri. Sampai subhanallah, sampai sifat iradah, kan mereka menetapkan sifat iradah. Nah, wujud qidam baqa mukhallafatul lil hawadithi. Wahdaniyat, qudrat, iradat. Iradat itu, keinginan itu azali kata mereka, tidak memiliki permulaan. Sementara kita mengatakan iradah Allah ada yang azali dan ada yang hadis. Apa makna hadis? Berkaitan dengan keinginan Allah dan waktu. Makanya Allah katakan innama amruhu idza, sesungguhnya perkara Allah apabila. Idza itu yufidu al-istiqbal, zaraf dalam bahasa Arab. Idza, apabila. Apakah sudah terjadi? Belum. Kapan terjadi? Ketika Allah inginkan. Idza arada syai'an, hari kiamat sudah Allah inginkan terjadi? Belum. Kapan? Ya nanti. Wadah. Wadah atau tidak wadah? Jelas? Frans. Jadi dikatakan qadimatun nau', tersifatkannya Allah dengan sifat berbicara itu azali, tidak memiliki permulaan. Inilah yang dikatakan sifat dzatiyah. Apabila ditinjau dari perbuatan itu, kapan Allah kerjakan, itu berkaitan dengan waktu. Itu yang dikatakan ahad. Ahad itu apa? Ta'alluquz zaman. Dan jangan sampai mereka mengatakan, oh, waktu itu apa? Buktinya waktu itu hanya kita fahami siang dan malam, tahun. Enggak. Bukan kayak gini konsepnya. Waktu itu tetap ada. Makanya ta'aqqubuz zaman, mutlaqut ta'aqqub. Waktu yang ditarik, kan gitu. Makanya Allah sebelum menciptakan langit dan bumi pun sudah mengatakan 50.000 tahun. Inna Allah qaddara maqadir al-khalq qabla an yakhluqas samawati wal ard bi 50,000 sanah. Apakah 50.000 tahun itu, yakni 50.000 tahun yang kita rasakan? Allahu a'lam. Yang jelas Allah mengabarkan bagaimana 50.000 tahun, bagaimana lamanya Allahu a'lam. Makanya di hari kiamat kan berubah konsep apa? Konsep sunnatullah yang selama ini kita rasakan. Di hari kiamat berubah. Wow. Jadi waktu itu tetap ada. Jangan sampai mereka mensucikan Allah dari waktu, artinya Allah tidak melakukan perbuatan. Nah, kalau yang kalian maksud adalah waktu sistem yang ada pada makhluk, artinya Allah tidak masuk ke sini, kita katakan na'am, karena Allah itu di atas seluruh makhluk. Tapi kalau yang kalian maksud adalah mutlaquz zaman, rentetan dari waktu yang tidak berkaitan dengan makhluk, yang itu tetap ada, kan gitu, maka Allah masuk ke dalam waktu, artinya Allah melakukan perbuatan. Sebenarnya mudahnya difahami, cuma mereka menyebutkan syubhat untuk menipu orang-orang awam. Jadi terpaksa kita apa? Untuk menjelaskan syubhat mereka, supaya jangan mau dikilik-kilik, jangan mau dilego-lego. Karena mereka menggunakan istilah-istilah ini untuk menolak sifat sebenarnya. Allah tidak berkaitan dengan waktu, artinya Allah tidak turun ke langit dunia. Kayak gini. Yang ia inginkan adalah Allah tidak berkaitan waktu yang ada pada makhluk, supaya apa? Tidak melakukan perbuatan. Maka ini konsep berpikir yang batil, yang tidak difahami oleh para salafus saleh. Makanya kita sebutkan di sini wa haditsatul ahad, apabila ditinjau dari kejadian kapan Allah melakukan perbuatan itu dikatakan ahad, ada kaitannya dengan waktu. Wadih. Itulah yang dikatakan dalam istilah tasalsul al-hawadits. Tasalsul al-hawadits, dan itu diantara permasalahan yang memang cukup rumit
yang disebutkan di Syarah Aqidah At-Tahawiyah Ibn Abil Izz. Maka ada sebagian ulama yang meringkas kitab ini, syarah ini, dan menghilangkan permasalahan itu. Permasalahan ini penting karena dengan ini berkaitan dengan sifat Allah Jalla wa Ala. Taib. Fabi'tibari ahadis sifah, apabila ditinjau dari kapan Allah melakukan perbuatan itu, contohnya menciptakan, maka mutajaddidatun, yakni beregenerasi. Artinya Allah hari ini menciptakan, besok menciptakan, lusa akan menciptakan, besoknya lagi akan menciptakan terus. Ya kan? Nah, kalau kita lihat dari menciptakan, sama seperti turun ke langit dunia setiap sepertiga malam terakhir. Kemarin turun ke langit dunia setiap sepertiga malam, besok, lusa, terus berbicara. Allah berbicara dengan malaikat, mengijabah. Ketika orang mengatakan alhamdulillahi rabbil alamin, Allah mengatakan hamidani abdi. Maka enggak bisa kita pakai akal kita untuk memahami bagaimana Allah, karena ada betapa banyak jutaan manusia yang salat. Cemana Allah mau menjawabnya itu kalau kita gunakan akal kita? Tapi inilah iman. Enggak sampai akal kita untuk menjelaskan bagaimana konsep Allah menjawab doa orang-orang yang berdoa. Iya kan? Harusnya kalian mengatakan Allah tidak terliput dengan waktu untuk menetapkan sifat, bukan untuk menolak sifat. Ini yang seharusnya yang benar. Walaupun sebenarnya lebih baik meninggalkan terkait atau enggak terkait, karena waktu itu adalah perkara maknawi, amrun i'tibariyun ma'nawiyun. Perkara yang i'tibari. Apa makna i'tibari? Yang ditinjau dari selainnya, kan gitu. Karena enggak bisa kita tunjukkan waktu. Mana waktu? Coba tunjukkan. Tidak ada zatnya. Dengan adanya matahari, dengan adanya bulan, baru kita fahami waktu yang sekarang. Makanya dikatakan bulan. Nah, makanya dikatakan malam, makanya dikatakan siang. Tapi kalau tunjukkan waktu, mana waktu? Jam, itu jam, bukan waktu. Tapi jam itu menunjukkan waktu. Wah, karena waktu itu tidak bisa difahami secara zatnya sendiri, harus difahami dengan selainnya. Wah, naam, adzan, fadhal. Baik, kita lanjutkan. Maka sifat fi'liyah, sifat perbuatan, ada dua tinjauan. Kita kasih kesimpulannya biar ada yang tinggal. Ditinjau dari tersifatkannya Allah dengan sifat itu, contohnya tadi menciptakan, itu azali. Itu dikatakan azali, tidak memiliki permulaan. Kemudian apabila ditinjau dari kapan Allah melakukannya, itu yang dikatakan hudus, hadis. Ya, maksudnya terjadinya perbuatan itu dikatakan hadisatul ahad. Maksudnya berkaitan dengan waktu, ada rentetannya. Contohnya Allah menciptakan Adam di hari ini, di hari yang lain Allah menciptakan Hawa istrinya, yang lain menciptakan ini, yang lain, yang waktu yang berbeda menciptakan iblis, waktu yang berbeda menciptakan ini, dan terus kan gitu. Kalau kita, apakah Allah menciptakan makhluknya sekaligus langsung semua jadi, atau ada runtutannya? Kevin, ada runtutannya, jelas. Yang kita saksikan pun ada runtutannya. Sebagaimana si Kevin tahun 97 belum ada, kan gitu. Ada runtutannya. Wah, jelas. Begitulah konsep memahami perbuatan. Maksudnya perbuatan Allah Jalla wa'ala. Begitupun kita memahami konsep perbuatan manusia, maksudnya ada runtutannya. Iya enggak? Minum ada runtutannya, kan gitu. Hari ini kita minum, sekarang kita minum, nanti kita begini, nanti kita begitu. Nah, Al-Quran juga akan datang pembahasannya nanti masalah kalam. Itu ada runtutannya. Al-Quran itu tidak langsung Allah katakan kepada
Jibril langsung dari Al-Fatihah sampai An-Nas, tapi diturunkan sikit-sikit. Kan gitu. Makanya orang-orang kafir berkata, laula unzila alaihi Qur'an jumlatan wahidah. Kenapa enggak diturunkan Al-Qur'an ini 30 juz langsung? Makanya Allah menyebutkan kadzalika linutsabbita bihi fuadaka warattalnahu tartila. Begitulah kami ingin mengkokohkan hatimu, karena mungkin kalau 30 juz langsung enggak mampu orang mengamalkannya. Tapi pelan-pelan, ini kasih sayang Allah, tadarruj. Enggak bisa langsung digeplok semua, sama kayak orang yang baru ngaji kan gitu. Enggak bisa langsung semua mau diamalkannya, sikit-sikit. Yang perkara-perkara urgen gitu. Semua langsung mau ditembak, langsung mau sempurna sebagaimana orang yang puluhan tahun ngaji, enggak bisa. Ada apanya? Ada tadarruj. Naam. Taib, kita lanjutkan. Mislu al-istiwa, contohnya sifat ikhtiyariyah ini istiwa, meningginya Allah di atas arsy, itu dikatakan hadis. Tapi tersifatkannya Allah dengan sifat istiwa, meninggi, itu dikatakan qadim. Tersifatkannya Allah dengan sifat istiwa, maksudnya dilihat dari tersifatkannya Allah dengan istiwa, itu qadim. Tapi kapan Allah melakukan istiwa, itu hadis. Jelas? Berehan. Tersifatkannya Allah dengan sifat istiwa, meninggi, itu sejak zaman azali, tersifatkannya. Tapi kapan Allah lakukan? Itu hadis. Maksudnya apa? Tidak azali. Nah, makanya subhanallah, kita tidak menolak kemungkinan Allah istiwa di atas selain arsy. Tapi nggak boleh kita tetapkan karena tidak ada dalilnya. Maksudnya mungkin saja Allah istiwa di atas makhluk yang lain, mungkin. Kan gitu, tapi tidak ada dalilnya. Nah, maka itulah yang dikatakan jinsul istiwa azali. Tapi sebagian mengatakan no, Ibnu Utsaimin membagi menjadi 3. Tapi yang benar pembagian ini amrun nisbi, intinya memahamkan sebuah perkara, bukan mau menjazam, bukan dalam rangka membatasi. Taib. Begitu juga al-kalam, berbicara, berkaitan dengan kehendak. Allah telah tersifatkan dengan sifat berbicara sejak zaman azali. Tapi kapan Allah lakukan pembicaraan itu berkaitan dengan waktu. Itu yang dikatakan hadis. Makanya perbuatan itu bisa ditanya kapan. Ya enggak? Perbuatan itu bisa ditanya kapan. Tapi kalau nama, benda, bisa enggak ditanya kapan? Contohnya air minum. Ditanya air minum, kapan air minum? Bisa nggak ditanya kapan air minum? Nggak bisa kan gitu. Apa? Kapan air? Kenapa dia? Kapan dituangkan? Tuangkan adalah perbuatan. Wah, makanya di antara definisi al-fi'il kan itu. Yadullu 'alal huduts wa yaqtarinu biz zaman, menunjukkan terjadinya aksiden dan berkaitan dengan waktu. Al-isim la yaqtarin biz zaman, enggak ada hubungannya dengan waktu. Misalnya air minum, waktunya apa? Ngapain dia? Sebatas air minum, apakah ada kaitannya dengan waktu? Enggak ada. Suka dikaitkan dengan hadas, dengan aksiden. Kapan ditumpahkan, kapan dituangkan, kapan diambil. Nah, ini semua perbuatan dan ini berkaitan dengan zaman. Begitu juga dengan an-nuzul, Allah turun. Makanya Allah sebutkan kan, kapan Allah turun? Setiap sepertiga malam terakhir. Berkaitan dengan waktu. Begitu juga kapan Allah datang? Pada hari kiamat. Kapan kita berbicara dengan Allah? Kapan kita mendengar ucapan Allah? Nanti pada hari kiamat. Wadah. Taib.
Nah, ada pertanyaan. Ini agak panjang kaidah yang setelahnya. Kaidah-kaidah ini mulai membutuhkan konsentrasi yang sangat besar. Ini yang keempat, yang kelima, yang keenam, yang ketujuh, sampai yang kedelapan, sampai yang kesembilan. Ini inti dari fikih memahami nama-nama dan sifat Allah. Nggak apa-apa kita lambat-lambat, sikit-sikit, kan gitu, karena ini intinya dan ini yang paling susahnya, kita akui. Karena dengan itulah banyak orang menyimpang. Karena ketika Allah nggak memberikan taufik untuk memahami ini, habis. Menolak sifat atau menyamakan sifat. Menolak sifat Allah, katanya tidak punya tangan Allah, atau dia menyamakan tangan Allah dengan tangan manusia. Ketika tidak memahami konsep kaidah yang disebutkan para ulama. Atau minimal nanti kita faham apa? Kenapa orang salah dalam memahami nama-nama dan sifat Allah. Yang pertama kita supaya selamat, kan gitu. Yang kedua supaya kita tahu kesalahan orang itu di mana. Tahu kita akidah Ahlus Sunnah. Bagaimana konsepnya dalam memahami nama dan sifat Allah. Memang kita akui ini kaidah yang sulit. Yang sulit memang. Butuh banyak pengulangan. Sulit bukan berarti nggak bisa. Perlu bedakan sulit antara nggak bisa difahami. Ada ilmu yang ini bertingkat-tingkat apanya kan, kemudahannya, kesulitannya. Tapi bukan berarti nggak bisa. Ada ilmu yang memang nggak bisa, kayak mana nggak bisa? Itu ilmu filsafat susah dan nggak ada gunanya. Nah kalau ini nggak, ini ilmu yang memudahkan, walaupun butuh apa? Butuh pengulangan. Sebenarnya lebih ke pengulangannya sebenarnya, murajaah kan gitu. Kalau diulang-ulang 100 kali, kita nggak mau faham, otomatis otak atau faham. Tapi kurangnya pengulangan gitu. Atau kadang pada bab ini kita belum sempurna pemahaman kita, terus masuk lagi, double dia. Masuk lagi, nambah lagi bebannya. Masuk lagi yang baru, nambah lagi. Sementara ini saling apa? Berkesinambungan. Ini kaidah yang bukan ditulis asal-asalan. Ini ada kesinambungannya. Makanya dari awal perlu diulang-ulang, Tapi kalau udah faham, subhanallah, susah hilang. Kalau sudah paham, insya Allah gampang. Dan susah untuk lupa. Karena kita faham konsepnya. Sama seperti menghafal kan gitu. Apapun ayat di dalam Al-Quran gak semuanya mudah dihafal. Ayat di dalam Al-Quran gak semuanya mudah dihafal. Apa? Makanya faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Bacalah apa yang mudah. Ayatul Ahkam berkaitan dengan hukum memang kita akui karena banyak pengulangan di situ. Apalagi yang dikatakan tasyabuh. Ayat mutasyabih kan gitu. Azizun Hakim, Alimun Khabir. Itu kadang berpindah-pindah dia. Apalagi dalam satu ayat itu, maksudnya satu halaman itu ada banyak Azizun Hakim, Alimun Khabir. Oh, yang masuknya ke sini, kadang masuk ke sini. Itu yang katakan tasyabuh. Maksudnya apa? Mirip maknanya kan gitu. Maka ini apa? Butuh banyak murajaah sebenarnya. Nah. Tapi bukan berarti nggak bisa dihafal kan gitu. Maksudnya kemudahannya itu. Terus juga pengucapan lafaznya itu. Ada yang ayat misalnya sekali baca 10 kali kita murojaah langsung hafal. Ada yang suka 30, 40, 50. Dan itu sesuai dengan apa? Usaha kita untuk mengulang. Sama kayak ini juga masalah ini. Kalau kita ulang-ulangnya terus, bisanya itu. Nggak ada yang nggak bisa. Masalahnya kita langsung apa? Langsung pesimis, Allah tidak lalukan, Allah borat kali. Karena itu tadi kita nggak melatih untuk sering mengulang. Murajaah itu, muzakarah itu kurang. Para muhadditsin itu sering muzakaratul ilm.
Mudzakarah saja. Makanya para ulama muhaddits kenapa kuat hafalan mereka? Itu ada majlis mudzakarah. Si fulan tanya hadis ini. Hadis Abu Hurairah. Coba sebutkan apa saja. Sebutkan 1 2 3 4 5 6. Dengan itu menempel. Nanti yang salah disebutkan ini bukan kayak gitu lafaznya. Ini begini. Itu usaha mereka sampai subuh. Bayangkan. Dan itu apabila sering dilakukan maka menguatkan hafalan kan gitu. Dengan ketika ditanya orang berbeda dengan dengan kita misalnya faham kita. Tapi ketika ditanya ini dikatakan tadzakur kan gitu, mudzakarah, saling bertanya. Nah, untuk menjelaskan itu dengan itulah membuat kuat lagi hafalan kita. Makanya kalau mau menguatkan hafalan jadilah imam. Hafalan Al-Quran contohnya kan gitu. Bacalah ketika sholat. Kalaupun belum misalnya nggak berani kita atau mental kita belum kuat untuk jadi imam, silahkan baca di sholat-sholat sunnah, sholat malam, sholat rawatib. Misalnya baca sholat di hafal yang kita hafal. Itu diantara teknik menghafal Al-Quran. Dibaca ketika ketika kita sholat. Begitu juga dengan ilmu kita mudzakarah. Nah, ada pertanyaan? Nah, tadi kita sebutkan sifat Allah Jalla wa Ala terbagi menjadi 2. Mudzakarah. Apa Rizki? Naam, dzatiyah dan fi'liyah. Kemudian dzatiyah terbagi menjadi 2. Khalli Aba Rashid. Naam, ahsant. Dzatiyah ma'nawiyah dan dzatiyah khabariyah. Apa makna dzatiyah ma'nawiyah? Sifat yang biasa Allah tersifatkan Naam, sifat yang tersifatkannya Allah dengan sifat itu sejak zaman azali. Lam yazal wa la yazal. Senantiasanya Allah tersifatkan dengan sifat itu sejak zaman azali sampai abadi. Kemudian satu lagi kurang. Maksudnya ketika mendefinisikannya kan taqribul faham. Yani la tata'allaq bi iradati. Enggak ada kaitannya dengan kehendak Allah. Tambahkan qaid ini. Pengikatnya ini harus ditambahkan. Tidak berkaitan dengan kehendak Allah. Contohnya al-hayah, kehidupan, ilmu, kekuatan, hikmah, tidak ada kaitannya dengan iradatillah. Baik, yang kedua, Franz. Yang kedua apa? Naam. Dzatiyah, khabariyah, naam. Apa maknanya? Ketinggalan. Taib. Apa Darja? Sifat yang senantiasa Allah tersifatkan dengannya, tetapi kalau disebabkan kepada kita dia menjadi bagian. Nah, ahsant. Sifat yang tersifatkan Allah dengannya sejak zaman azali, kan gitu. Akan tetapi kalau disandarkan kepada kita ini bagian, ajza'an wa ab'ad. Kalau disandarkan kepada kita ini juzuk, bagian tubuh dari kita. Akan tetapi tidak boleh dikatakan sifat Allah itu bisa dibagi-bagi sebagian makhluk. Ini dalam rangka mendekatkan pemahaman saja. Dan tidak boleh dibayangkan tangan Allah itu bisa dipotong sebagaimana tangan makhluk, kan gitu. Bagaimana Allahu a'lam. Tapi kita faham makna tangan-tangan secara umum, supaya yang dengan itu kita bisa membedakan antara tangan Allah dengan kaki Allah, dengan wajah Allah. Karena kalau kita katakan Allahu a'lam apa makna tangan, Allahu a'lam apa makna wajah, Allahu a'lam apa makna kaki, berarti semuanya sama. Tidak ada perbedaan antara wajah, kaki, ya kan? Kalau sekiranya tafwid, maka apa gunanya Allah katakan? Apa gunanya Nabi sampaikan? Samanya semua. Lagian kenapa Allah ungkapkan dengan kalimat wajah?
Udah kaki saja semua. Maksud kaki itu tangan kadang-kadang maksudnya wajah, kadang-kadang udah kayak makanya marbulut jadi. Makanya hancur pemahaman pada lafaz apabila dikatakan tafwid. Yang benar adalah menetapkan maknanya secara umum, akan tetapi menolak ilmu manusia tentang kaifiatnya. Allah punya wajah, kita imani Allah punya wajah. Bagaimana wajah Allah? Allahu a'lam. Dan tidak menjadi keharusan mengetahui makna wajah Allah secara umum, harus mengetahui bagaimana wajah Allah. Inilah yang dikatakan al-qadar al-mushtarak dan al-qadar al-mumayyiz. Wadah. Jadi jangan dipaksa akal kita. Ini mereka ahlul bidah dari kalangan Asy'ariyah suka memaksa akal mereka. Aku enggak masuk akalku ketika Allah punya tangan kecuali dengan tangan yang ada pada manusia. Jangan dipaksa kalau enggak lalu. Kan itu, kalau enggak sanggup jangan dipaksa. Tapi jangan engkau tolak Allah punya tangan. Tetapkan Allah punya tangan, imani Allah punya tangan. Bagaimana? Allahu a'lam. Udah sampai di situ katakan. Sebagaimana kita mengikuti salaf. Jadi kadang mereka itu yang membuat mereka apa? Rancu. Antara kaifiyat dan makna kulli kata mereka satu. Ini mereka hancurnya. Kita katakan makna umum tidak mengharuskan mengetahui kaifiyat. Kaifiyat itu apa? Makna khusus. Itu yang dikatakan qadar mumayyiz. Yang jelas kita fahami qadar mumayyiz antara Allah dengan makhluknya itu tidak sama. Itulah konsep dari ayat laisa kamitslihi syai'. Baik. Kemudian sifat fi'liyah, man lahu? Siapa ya? Abu Rehan. Perbuatan berkaitan dengan kehendak. Naam, sifat perbuatan yang berkaitan dengan kehendak. Ada dua patokannya. Ada dua patokannya. Makanya harus diitqankan ini. Apa itu? Qadimatun naw' wa hadithatul ahad. Apa makna qadimatun naw'? Tersifatkannya Allah dengan sifat itu sejak zaman azali. Dan kapan? Ini yang pertama. Yang kedua, kapan Allah melakukan perbuatan dari sifat itu? Maka itu berkaitan dengan waktu beregenerasi terjadi, kan itu. Allah berbicara kepada Adam, Allah berbicara kepada Musa, Allah berbicara kepada Muhammad, Allah berbicara kepada Isa, Allah berbicara kepada manusia secara umum nanti pada hari kiamat. Lihat, beregenerasi. Apa makna regenerasi? Berulang, kan gitu. Terjadi antara ini dengan yang lain gitu. Supaya jangan sampai salah mengungkapkan. Nah, itu yang dikatakan mutajaddid. Mutajaddid itu apa? Terperbaharui. Tapi bukan sifat asalnya itu yang terperbaharui, tapi perbuatan kapannya itu, hudusnya itu, terjadinya itu, accidentnya itu. Itulah contohnya ketika kita katakan apa? Allah berbicara dengan Nabi Adam. Kemudian lahir Nabi Musa. Datang Nabi Musa kepada tempat yang ditentukan, Allah berbicara lagi dengan Nabi Musa. Begitu juga manusia ketika mengucapkan di dalam salatnya alhamdulillahirabbil alamin, Allah menjawab lagi hamidani abdi. Ketika Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam naik ke langit yang ketujuh, berbicara juga dengan Nabi Muhammad. Ketika nanti manusia nanti pada hari kiamat dihisab akan berbicara kepada Allah. Begitulah seterusnya. Wah. Bang Arwan, jelas? Ada yang kurang jelas? Tanyakan kalau kurang jelas. La yanalu al-ilm al-mustahyi wal-mustakbir. Tidak akan mendapatkan ilmu orang yang malu dan yang sombong. Kalau ana dulu waktu kuliah, teringat kan? Ketika dibuka pertanyaan, nggak anak kasih orang bertanya sampai kawan-kawan sampai pala. Terus ditanya dia kan gitu.
Tapi maksudnya pertanyaan yang memang apa? Membuka wawasan kan itu. Yang memang kita kurang ya, paham atau memang ada iskal. Kalau begini nanti begini, kalau begini nanti begini kan gitu. Dan itu membuka apa? Menguatkan pemahaman. Itu menguatkan pemahaman. Mengasah otak, itulah dia. Terasah otak itu. Karena akan muncul iskal. Iskal itu apa? Ya, ini masalah kan itu. Oh, kalau begini nanti ada yang maksudnya kerancuan di dalam hati kita kalau kita misalnya mendengar ya ini sifat-sifat. Nanti kalau begini, nah, itu harus dihilangkan gitu. Itulah yang dikatakan syubhat khatarat. Itu harus ditanya. Makanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam wa syifa'u al-'i as-su'al. Dan obat dari kerancuan ketidakfahaman itu adalah dengan bertanya. Dan Nabi SAW memuji salah seorang sahabat Ibnu Mas'ud fi ma'adzkur kan gitu. Ma ra'aitu, yakni aku enggak melihat seorang pun yang lebih semangat darimu kecuali saking banyak yang kau bertanya. Maksudnya bertanya yang memang dia butuhkan gitu. Adapun pertanyaan yang mengundang fitnah maksud dalam tanda kutip yang enggak niatnya untuk belajar, maka ini mazmum, tercela. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.